wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Frida Febrianti dengan NIM 858878435. Di sini saya akan praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran untuk kelas 1, tema bunyi dan panca indera, subtema mengenal sumber bunyi dan fungsi telinga, dengan mata pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan matematika. Dengan metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu ceramah interaktif, eksperimen, dan diskusi. Sumber belajar yang akan saya gunakan yaitu adalah lembar kerja siswa atau LKS, kemudian video pendek tentang bunyi, kemudian ada lagi teks tentang bunyi dan telinga, dan yang terakhir adalah alat sumber bunyi yaitu ada botol, kertas, dan sumpit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar. Yes. Wah, ternyata sudah semangat sekali nih anak-anak kelas 1 mengikuti pelajarannya Bu Siska. Sekarang Bu Siska mau kalian mendengarkan dan memperhatikan Bu Siska selama 10 detik. Lihat apa yang Bu Siska lakukan ya. Wah, apakah kalian mendengar sesuatu? Iya. Wah, kira-kira apa ya yang kalian dengar tadi? Nah, betul sekali. Sekarang kira-kira apa ya hubungannya benda-benda yang Bu Guru bawa sama pembelajaran kita hari ini? Daripada penasaran, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa hari ini akan dipimpin oleh Mas Rizky. Bu Siska boleh minta tolong untuk memimpin doa hari ini? Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih ya Mas Rizky sudah membantu Bu Siska untuk memimpin doa hari ini. Sekarang Bu Siska mau kalian tengok kanan kiri kalian. Kira-kira siapa ya yang nggak masuk hari ini? Wah, Syifa nggak masuk kenapa? Wah, kita doakan ya semoga Syifa cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran Bu Siska di selanjutnya. Nah, sekarang daripada kalian penasaran nih benda-benda yang Bu Siska bawa ini dan hubungannya sama pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini apa sih? Nah, hubungannya benda-benda yang Bu Siska bawa ini adalah nanti kalian akan belajar tentang mengenal sumber bunyi dan fungsi telinga. Nah, hari ini nanti kalian akan Bu Guru ajak menjadi seorang detektif bunyi. Kira-kira apa aja ya yang akan kalian lakukan sebagai detektif bunyi? Langkahnya gimana sih Bu Siska? Yang pertama, kalian nanti akan Bu Guru ajak untuk membaca sebuah teks tentang bunyi. Nanti kalian akan tahu bunyi itu apa sih Bu Guru? Terus gimana ya caranya kita bisa mendengarkan bunyi? Nah, setelah itu kalian akan melakukan percobaan sederhana. Kemudian yang ketiga, kalian akan menjadi seorang detektif. Gimana caranya? Kalian akan Bu Siska bawa untuk menemukan berbagai sumber bunyi. Setelah itu, kalian akan menghitung dan menggambar hasil pengamatan kalian, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas. Apakah sudah siap semuanya? Siap. Nah, oke. Kalau semuanya sudah siap, sekarang kita akan belajar tentang asal bunyi dan fungsi telinga. Nah, nanti Bu Guru mau kalian untuk membacakan teks yang ada di papan tulis ini. Sebelum itu, Bu Siska contohkan dulu ya gimana caranya
membaca yang baik, yang pertama, bunyi adalah getaran yang merambah melalui udara. Ketika sebuah benda digerakkan, dipukul, digesek, atau ditiup, benda tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi. Untuk selanjutnya, siapa yang mau membacakan teks selanjutnya? Oke, Mas Raymond, boleh dibacakan untuk teks selanjutnya? Wah, lancar sekali ya Mas Raymond bacakan. Boleh tepuk tangan untuk Mas Raymond. Wah, ternyata Mas Raymond membacanya sangat lancar sekali. Sekarang Bu Guru mau siswa yang perempuan yang membacakan teks yang kedua. Siapa yang mau membacakan? Oke, Mbak Kaya, silakan dibacakan yang keras. Buat Mbak Kaya. Wah. Oke, sekarang kalian sudah tahu nih, bunyi tadi itu berasal dari mana? Berasal dari sebuah benda yang bergetar. Jadi, umpama nih, Bu Siska punya sumpit ini. Kalau sumpitnya diam seperti ini, apakah menghasilkan bunyi? Tidak. Nah, sumpit ini bisa menghasilkan bunyi kalau Bu Siska pukul. Nah, ini ketika Bu Siska pukul, benda ini menghasilkan sebuah getaran. Pintar sekali. Nah, getaran inilah yang akhirnya menghasilkan bunyi. Nah, sekarang gimana sih kita kok bisa mendengarkan bunyi? Dari mana kita bisa mendengarkan bunyi tadi? Telinga. Pintar sekali Mbak Kansa. Telinga itu tadi fungsinya adalah sebagai alat pendengaran. Nah, karena telinga ini adalah suatu anugerah dari Tuhan, maka kita harus menjaganya dengan baik. Contohnya gimana Bu Guru? Tadi yang sudah dibacakan Mbak Kaya, tidak mendengarkan suara terlalu keras. Contohnya, biasanya siapa yang di sini suka mendengarkan sound horeg? Angkat tangan. Nah, itu lebih baik untuk dikurangi karena suara dari sound horeg itu sangat keras. Itu bisa merusak gendang telinga. Nah, sekarang kira-kira nih, kalau kalian mendengar suatu bunyi, apa itu tadi bunyi kalian sudah belajar, kira-kira pertanyaan apa ya yang akan muncul ketika kalian mendengar bunyi? Ayo, siapa yang mau bertanya tentang bunyi? Kalau nggak ada yang bertanya, coba Bu Guru yang bertanya. Apakah suara itu tiap benda sama suaranya? Apakah semua benda suaranya keras atau semua benda suaranya kecil? Nah, Mbak Kansa jawab apa? Semua benda suaranya apa? Keras. Apakah ada jawaban lain? Tidak ada. Ternyata jawaban dari Mbak Kansa masih kurang tepat ya. Jadi semua benda itu tidak memiliki suara yang sama. Ada yang memiliki suara keras, ada juga yang memiliki suara kecil atau pelan. Nah, ada juga benda yang tidak memiliki suara. Contohnya yang tadi, kalau benda itu diam, benda itu tidak menghasilkan suara. Contoh lagi nih, Bu Siska kasih contoh. Pintu, kalau diam apakah pintu itu bersuara? Nah, kalau Bu Siska buka pintunya, kira-kira menghasilkan suara nggak? Iya, pintar sekali, menghasilkan suara. Berarti bunyi itu ada karena ada sebuah getaran. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham semuanya, sebelum kita praktek untuk mempraktekkan bunyi itu gimana, terus mencari sumber bunyi yang ada di kelas, Bu Siska mau kita untuk nyanyi lagu tentang bunyi bareng-bareng. Apakah semuanya siap?
Ayo kawan kita tirukan, bunyi alam juga buatan. Ayo kawan kita tirukan, bunyi alam juga buatan. Siapkanlah suaramu, siap kita di suaraku. Suara ayam, suara ketik, suara burung, nyuih, suara bus, suara petir, duar, bunyi alam. Ayo kawan kita tirukan, bunyi alam juga buatan. Ayo kawan kita tirukan, bunyi alam juga buatan. Siapkanlah suaramu, ayo ikuti suaraku. Suara motor, brem, brem, suara jeduk, 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 suara pelit, prit, 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 suara gitar, jreng, 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 suara teh, itu tuh bunyi buatan. Mari semua kita tirukan. Wah, sudah selesai nyanyi semuanya, tepuk tangan. Wah, kira-kira tadi kita habis nyanyi tentang apa tadi? Bunyi. Bunyi tadi dalam nyanyian yang kita nyanyikan, bunyi terbagi menjadi dua. Ada bunyi alam sama bunyi apa? Buatan. Tadi yang kita nyanyikan bunyi alam apa aja tadi? Ada suara ayam. Suara ayam gimana tadi? Suara apa lagi? Suara sapi. Gimana suara sapi? Apa lagi? Suara angin. Gimana suara angin? Bus. Apa lagi? Burung. Burung gimana? Oke. Sekarang Buska mau tanya, suara buatan kira-kira tadi ada apa aja ya? Suara motor. Gimana suara motor? Oke. Apa lagi? Bel. Gimana suara bel? Apa ada lagi? Suara gitar. Gimana suara gitar? Jreng, jreng, jreng. Wah, paham ya? Suara alam itu suara yang berasal dari alam. Kalau suara buatan itu suara yang berasal dari buatan manusia. Contohnya tadi suara motor. Motor adalah benda buatan manusia. Pintar sekali. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah paham semuanya, hari ini kita akan bereksperimen. Semuanya boleh dikeluarkan buku tulisnya masing-masing. Sekarang Bu Guru mau kalian mengamati benda-benda yang Bu Siska bawa tadi. Kalian bunyikan. Gimana bunyinya? Suaranya pelan atau keras ya? Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Contohnya Bu Siska kasih contoh. Tadi suara kertas yang digerakkan. Nah, ini suaranya pelan, ditulis. Kertas yang digerakkan suaranya pelan. Silakan untuk kelompok 1 mendengarkan benda-benda yang Bu Siska bawa, boleh digetarkan atau dibunyikan, boleh, terus kemudian ditulis di bukunya masing-masing ya.
Ya, ini boleh digerakkan, Mas. Vano, boleh. Terus ditulis di bukunya gimana suaranya. Boleh. Diginikan boleh, dibunyikan gini-gini juga boleh, silakan. Mas Raymond juga boleh membunyikan, Mas Raymond. Ini boleh, pakai ini juga boleh. Mas Atta juga boleh membunyikannya, Mas Atta. Sudah ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya, boleh. Nanti berdiskusi, tadi siapa yang mendengarkan ini, suaranya gimana. Sudah ya, sekarang Buska lanjut ke kelompok 3. Silakan ditulis apa yang kalian dengar tadi. Oke, sekarang kelompok 3 boleh silakan mengidentifikasi gimana ya suaranya ini. Boleh dipukul, boleh digetarkan, boleh digerak-gerakkan. Kalau sudah, boleh ditulis apa yang kalian amati di buku tulisnya masing-masing ya. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu adalah kalian akan menjadi seorang detektif bunyi. Kalian perhatikan Bu Siska semuanya, nanti habis ini Bu Siska akan membagikan sebuah kertas kepada kalian. Ini kertasnya buat apa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Iya, ini nanti kertasnya akan Bu Siska bagikan ke setiap kelompok. Satu kelompok mendapatkan satu kertas. Betul sekali, Mas Rizky. Nah, satu kertas ini nanti kalian tuliskan nih. Sini ada nomornya, nomor 1. Sumber bunyi yang kalian temukan. Ada apa saja ya sumber bunyi yang kalian temukan tadi di dalam kelas? Kalian tulis di sini. Terus habis itu kalian gambar di kolom yang kedua. Gambarnya contohnya kalian mendengarkan suara dari kipas angin. Tulis kipas angin yang bergerak. Gambar yang digambar kipas angin. Terus bunyi yang dihasilkan gimana suaranya? Kipas angin yang bergerak. Nah, pelan atau keras? Pelan. Kalau pelan silakan tulis pelan. Terus jumlahnya kipas angin di dalam kelas ada berapa? 2. Ditulis di sini 2. Apakah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bu Siska bagikan kelompok 1 lembar. Boleh dikerjakan bersama-sama ya. Kelompok 2 silakan dikerjakan bersama-sama. Ini dikerjakan yang ini ya, Mbak Kaya, Mbak Sabrina. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Ya nggak apa-apa, yang ini sudah nggak apa-apa. Sekarang kerjakan yang ini ya. Ini kelompok 3, silakan kerjakan yang ini. Nanti kalian tulis apa aja sumber bunyi yang kalian temukan, terus digambar, dan bunyi yang dihasilkan apa. Jumlahnya berapa di sini, oke? Silakan mengerjakan. Ayo silakan ditulis. Ayo Mbak Sabrina boleh ditulis. Sumber bunyi yang ditemukan di sini apa aja Mbak Sabrina tadi? Apa? Kipas angin. Boleh ditulis di sini kipas angin. Tulis di sini kipas angin. Gambar kipas angin di sini. Jumlahnya berapa? Di sini. Terus bunyi yang dihasilkan pelan atau keras silakan ditulis di sini. Bisa? Oke, ayo. Oke, sudah bagus. Ayo ditulis bunyi yang dihasilkan pelan atau keras. Kipas angin tadi suaranya pelan apa keras? Boleh ditulis di sini. Mbak Ira boleh Mbak Ila boleh ditulis di sini Mbak Ira. Mbak Ila, maaf. Oke. Sampai 3 benda juga boleh. Ya, terus ini ada berapa? Pintunya ada berapa di kelas? Tulis sini. Jumlah jamnya ada berapa? Tulis sini. Jumlah pintunya ada berapa? Tulis sini. Berapa, Mbak? Iya, tulis ini 1, Mbak. Nah, ini juga pintunya ada berapa?
Ya, tulis nih. Ya. Oke, ternyata kelompok 2 sudah mendapatkan 3 benda. Boleh kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan perwakilannya. Semuanya memperhatikan dari kelompok 2. Yuk kita perhatikan Mbak Kaya. Mbak, dari kelompok 2, benda apa aja ya yang tadi ditemukan oleh kelompok 2? Apa aja Mbak Kaya? Dibacakan yang nomor 1. Yang keras Mbak Kaya. Kipas angin, jam, pintu. Oke, ada kipas angin, ada suara jam, ada suara pintu. Kipas angin suaranya gimana? Apa Mbak Kaya? 1. Jumlah pintunya ada berapa? 1. Wah, ternyata kelompok 2 sudah dapat menghasilkan 3 benda dari hasil penelitian hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, terima kasih banyak Mbak Kaya sudah berani mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan duduk kembali. Wah, Bu Siska lihat tadi kelompok 1 juga banyak menghasilkan benda. Kelompok 3 menghasilkan berapa banyak benda? Wah, kelompok 2 juga menghasilkan 3 benda. Ada apa saja Mbak Ila? Boleh presentasikan ke depan? Ini. Ada suara apa aja Mbak Ila? Kipas, jam, bel. Ada suara kipas, jam, sama bel. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih Mbak Ila. Silakan duduk kembali. Wah, ternyata hari ini semuanya sudah berani presentasi ke depan. Ternyata hari ini semuanya sangat jago menjadi seorang detektif bunyi. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, kira-kira apa aja ya yang kalian pelajari hari ini? Kalian belajar tentang apa aja tadi? Bunyi. Terus kita mengenal tentang telinga sebagai alat apa? Pendengaran. Terus apalagi kita belajar tentang apa lagi? Kita belajar menjadi seorang detektif bunyi. Kita mencari sumber-sumber bunyi yang ada di dalam mana? Kelas. Pintar sekali. Nah, pada pembelajaran hari ini dapat Bu Guru simpulkan bahwa bunyi tadi dihasilkan dari benda yang apa? Bergetar. Pintar sekali. Seperti saat kita memukul, mengetuk, atau meniup suatu benda. Bunyi dapat kita dengar karena kita memiliki telinga sebagai alat pendengaran. Setelah kalian belajar hari ini, gimana perasaan kalian menjadi seorang detektif bunyi? Senang. Semuanya senang? Oke. Kalau semuanya senang, nanti Bu Guru minta kalian untuk menuliskan 3 sumber bunyi yang kalian temukan di rumah. Apakah siap semuanya? Siap? Karena waktunya tidak terasa, sudah mau hampir selesai. Kita harus mengakhiri pertemuan bersama Bu Siska hari ini. Nah, sebelum kita akhiri dengan berdoa. Untuk berdoa hari ini dipimpin oleh Mas Rizky. Silakan dipimpin doa Mas Rizky. Siap. Wah, oke. Karena pembelajarannya sudah selesai, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.